Shalom teman-teman semuanya. Bersyukur banget nih pada pagi hari ini kita masih kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang hidup dalam penyertaan Tuhan setiap hari. Berdasarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 41 ayat 10, mari kita membuka hati dan pikiran kita supaya melalui renungan ini kita semakin diteguhkan bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Nah, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan baru di pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas, kami datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami sepanjang hari. Sertai kami Tuhan, agar dalam setiap perkataan dan perbuatan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, tema yang kali ini saya ambil yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan setiap hari. Nah, tema ini saya ambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pada pagi hari sering menjadi waktu yang menentukan arah perjalanan kita sepanjang hari. Ada orang yang memulai hari dengan penuh semangat dan sukacita, tetapi ada pula yang bangun dengan hati penuh kekhawatiran. Pikiran tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan sering kali membuat hati kita gelisah, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Namun, firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 memberikan penghiburan yang luar biasa. Tuhan sendiri berfirman, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, kata-kata ini bukan sekadar penghiburan kosong, melainkan janji Allah yang kekal dan tidak pernah gagal. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara segala sesuatu dengan kuasanya, berjanji akan selalu ada bersama kita. Jadi, dari kutipan yang pertama itu tentang Allah itu meyakinkan kita bahwa sebesar apapun kekhawatiranmu, kalau ada Tuhan bersamamu, pasti kekhawatiranmu itu akan hilang. Nah, jadi kutipan pertama yang kita ambil yaitu maknanya tentang janganlah khawatir karena Tuhan menyertai kita. Yang berarti ketika kamu ada pergumulan atau kekhawatiran, gelisah tentang masa depan, ekonomi, keluarga, dan lain-lain, janganlah engkau takut karena Tuhan masih beserta kepada engkau. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan melewati jalan gelap. Jika ia berjalan sendirian, tentu ia akan merasa takut. Tetapi jika tangan ayahnya menggenggam erat tangannya, maka rasa itu akan lenyap, digantikan dengan rasa aman. Begitu pula dengan kita. Hidup ini memang penuh dengan jalan gelap, penuh tantangan, rintangan, bahkan bahaya. Namun, selama tangan Tuhan menggenggam hidup kita, kita tidak perlu takut. Yang artinya bahwa Tuhan bakal selalu menyertai kita di setiap jalan kita, di setiap kehidupan kita, dan juga di setiap pergumulan kita. Nah, Tuhan juga berjanji, "Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau." Yang artinya, saat kita merasa lemah, Ia yang memberi kekuatan. Saat kita merasa tidak sanggup, Ia yang menopang. Saat kita hampir menyerah, Ia mengangkat kita kembali. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, meskipun seringkali berbeda dengan waktu yang kita inginkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam penyertanya. Bagaimana caranya? Ada beberapa contoh seperti rajin membaca firman dan juga rajin berdoa, rajin beribadah dan melayani, berserah kepada Tuhan tentang pergumulanmu, dan tetap mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita semua. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk kita mengingat janji ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita senang, tetapi juga ada yang membuat kita sedih. Nah, namun yang pasti kita tidak pernah berjalan sendirian.
Allah berjalan di depan kita, menyertai kita, dan bahkan memegang tangan kita semua. Karena itu, jangan biarkan kekhawatiran merampas damai sejahtera kita pagi ini. Mulailah hari dengan menyerahkan segala rencana, pekerjaan, dan pergumulanmu kepada Tuhan. Katakan dalam doa, Tuhan, aku percaya pada penyertaan-Mu. Peganglah tanganku dan tuntunlah langkahku sepanjang hari ini. Dengan kita berdoa seperti itu, yang artinya kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam kesadaran akan penyertaan Tuhan, maka kita akan menjalani hari dengan hati yang tenang, penuh harapan, dan dipenuhi sukacita, serta damai sejahtera. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan, tidak ada jalan yang terlalu gelap sehingga Ia tidak bisa menerangi. Hidup bersama Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi berarti kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Nah, makna yang diambil dari renungan pagi ini yaitu tetap berserah kepada Tuhan, jangan engkau menggunakan kekuatanmu sendiri, tetapi tetap andalkanlah Tuhan. Sebagaimanapun kita, manusia juga pasti ada titik capeknya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah capek untuk menyertai kita semua. Nah, sebelum kita akhiri untuk renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk menutup firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas pelajaran dan kasih yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon agar firman-Mu terus masuk ke dalam hati kami. Biarlah setiap firman-firman-Mu yang kami terima hari ini menjadi bekal untuk kami melangkah dalam hari-hari kami. Bapa, kuatkanlah kami dalam menghadapi segala tantangan dan godaan. Berikanlah kami hikmat untuk membuat keputusan yang benar dan keberanian untuk selalu mengikuti jalan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar bagi mereka. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.